jawabannya menarik gitu ya untuk diajak So, kita oke. berinteraksi nih. Yang masuknya cepet banget, Pak. Ya, Banyak banget ya. bentar. Oke. Oh ya. Siapa Bu? Ada Bu? Siapa ya dari Ibu Imas Sri Fatmawati, saling berbagi dengan rekan di sekolah. Oke, ada Bu Imas? Bu Imas bisa eh mute-nya diaktifkan? Mangga kepada Ibu Imas, Bapak narasumber meminta Ibu untuk berbicara. Ah, Ibu Ada Bu Imas Sri Imas? Fatmawati. Ini kesempatan besar Ibu, Ibu Imas, silakan kita sama-sama apa namanya ya bersama bertatap maya dengan guru-guru hebat di Kabupaten Bandung nih, Ibu Imas. Silakan Bu Imas. Ibu Imas Sri Fatmawati sudah saya mute. Nggak bisa ya. Ayo. Udah Oke, siap. mangga. Siap, Iya, mangga, Bu. oke Ibu Imas. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Waalaikumsalam. Imas. Mangga, mangga. Wilujeng siang kasadayana Siang, nepangkeun Ibu. simkuring Ibu Imas Sri Fatmawati ngawulang kelas hiji abdi teh di SD Sirnagalih Masya Cicalengka. Allah. Alhamdulillah, siap Alhamdulillah. mangga Ibu. Namun Bu tadi teh Bu, Oh, ketika melakukan sesuatu yang berhasil, apa yang ingin Ibu Imas bagikan kepada orang lain? upami karesan anu tiasa berhasil sukses kan tenang ngiring bingah panginten bangga tersendiri bade di sareng rerencangan diserkeun berbagi ilmu panginten sareng rerencangan supados langkung berhasil ti sim abdi nyalira. Alhamdulillah. Aduh, tepuk tangan dulu untuk semua nih, untuk Bu Imas ya, Alhamdulillah ya. Meni Ya, halimpu pisan ibunya Bu Hani ya. anu Iya. Teh halimpu eta bahasa Sundana nya. Mohon, amin abi jadi amin. jantan isin, Pak. Mohon abi ke jantan jantan kaimutan kieu. Aya ibunya naon teh salah saji naon teh pupuh ieu nya. Tadi ada Bu Mohon. Meti buat nyanyi, jadi we hoyong-hoyong nyanyi we nya. Darudat kudu mikir ti Aduh, Bapak. nikah tangan kukulot di parang lahir nepi ka ayeuna pisan. Aduh, 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 Masya alhamdulillah. saya Ya juga emut Allah. deh ku nanti ku halimpuna bahasa alhamdulillah. Sundana Bu Imas jantan abi aduh salintas langsung kadinya. Ya, hatur nuhun Ibu Ibu Amin, Imasna, insyaallah Ibu Imas amin, amin. aya sebuah yang lah ribet juga nih untuk Bu Imas nih. Nah, ini ada sebuah Alhamdulillah, hatur nuhun. apa novel juga. Ini judulnya adalah Jangan Pernah Berhenti Memperjuangkan Mimpi. Gitu ya. Jangan Ya, pernah siap. nanti ketika ketika Bu Imas berhasil, nah inilah yang slide berikutnya yang harus kita lakukan. Nah, Amin. ini. Siap. Ya, terima kasih Bu Imas ya. Terima kasih Bu Sami-sami, Imas. Nanti Bapak. apa Hatur nuhun. di aja alamatnya Bu ya ke panitia ya. Nuhun. Oke. Siap. Ya. Hatur Nah, nuhun. ya, mangga, mangga, Bu Mas. Nah, inilah yang Ibu Imas tadi sampaikan dan apa semua peserta tadi sudah di chat di kolom chat menuliskan jawabannya bahwa ya kita apa namanya di sini ada sebuah definisi praktik baik pembelajaran adalah praktik gitu ya, praktik yang memang eh, sudah ada gitu, sudah ada kemudian sudah dilakukan dan sudah memiliki efektivitas tinggi yang disepakati bersama. Nah, ini apa namanya sengaja yang ditebalkan saja ya, yang dibacakannya gitu ya. Nah, banyaklah definisi-definisi tentang praktik baik. Oke, berikutnya kita ini apa ada lumayan ya. Biasanya ini 2 JP minimal ya, 90 menit. Nah, ini 30 menit insya Allah lah. Kita inti-intinya saja. Nah, ini cerita praktik baik merupakan tulisan inspiratif. Tadi yang Ibu siapa Bu Meti ya, kepala sekolah kita nih. Tadi apa namanya ada eh, sebuah tulisan karyanya ya yang kelima tadi itu merupakan sebuah tulisan Bu. Ya, kalau di apa namanya cerita praktik baik ya, karena nanti ada dua, ada cerita praktik baik, ada juga video praktik baik ya. Oke, ini tulisan inspiratif ya. Kemudian nah
bagaimana cara Anda berbagi praktik baik? Nah, di sini, nah tadi salah satu yang Ibu Meti lakukan tadi adalah cerita praktik baik, ya cerita praktik baik. Ya, bisa juga apa namanya kalau kita memiliki pengalaman di kelas gitu ya, di lingkungan sekolah, kita bisa buatkan juga videonya, video praktik baik. Bagaimana ya cara apa namanya membuatnya? Insya Allah nanti kita akan bahas apa secara singkat di sini ya. Nah, di sini mengapa bercerita? Di sini salah satu saja ya. Di sini apa namanya bahwa dengan bercerita dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pengetahuan, pengalaman, dan membentuk identitas budaya komunitas belajar. Yang lainnya nanti silahkan dipelajari saja ibu dan bapak ya. Kemudian hal apa yang perlu? Nah, di sini satu ya bahwa pesan ide utama ini pesan apa yang ingin Anda sampaikan. Nah, di sini berarti Bapak ada tema, ada judul. Tadi Bu Meti juga di ceritanya di situ ada di paling pertama di atas itu ada judul gitu ya. Jadi apa namanya? Idenya. Idenya harus harus ditampilkan pertama supaya si pembaca ya bisa mengerti dan sudah tahu apa kira-kira isi dari cerita ini ya. Kemudian, nah, baik, kreatif, inovatif, gitu ya. Kemudian, nah ini yang paling ini, yaitu memberikan inspirasi. Ya, jadi ketika kita berbagi praktik baik, berbagi pengalaman kita, ilmu kita yang sudah kita praktikkan, ya ini tujuannya adalah tadi kebermanfaatan, yaitu memberikan inspirasi kepada guru-guru hebat yang lainnya, begitu, untuk apa supaya tertarik, gitu ya, untuk sama-sama membuat sebuah cerita dan video praktik baik. Ya, oke, yang lainnya bisa dipelajari juga. Kemudian, nah, ruang lingkup praktik baik. Ibu dan Bapak di PMM, apa namanya di sini alhamdulillah ada kepala sekolah, ada guru. Nah, ini sebagai informasi saja bahwa yang apa ruang lingkup praktik baik, baik guru atau kepala sekolah di sini untuk guru perencanaan pembelajaran. Kalau sekarang istilahnya itu ada apa Bu? CP ya, capaian pembelajaran ya, CP, ATP gitu ya. Nah, kalau yang di Kurtilas itu masih RPP gitu ya. Atau ada juga modul ajar gitu di kurikulum Merdeka. Pelaksanaan pembelajaran, asesmen pembelajaran, P5 tadi ya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi, KSE. Apa itu KSE? Yaitu apa kompetensi sosial emosional. Lalu coaching. Kepala sekolah, untuk kepala sekolah apa saja nih ruang lingkupnya? Nah, peran kepala sekolah sebagai penggerak perubahan, tantangan dan kendala yang dihadapi oleh kepala sekolah, lalu implementasi kurikulum Merdeka, IKM gitu ya, dan juga P5. Jadi tadi apa Bu Meti ya, Bu Meti sudah tepat karena salah satunya P5 betul. P5 jadi P5 ini bisa kepala sekolah bisa guru gitu ya. Hanya guru lebih ke perencanaan modul ajar, lalu pelaksanaan dan pembimbingan gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini tahapan dalam membuat kerangka cerita. Ini juga nanti bisa dibaca, Bu ya. Di sini panjang-panjang. Yang terpenting apa dalam tahapan ini adalah yang ini Ibu Bapak ya. Yang poin terakhir tuliskan ide Anda ini dan mulai menyusun dengan kerangka STAR. Ya, apa itu STAR? Nah, ini Ibu Bapak. S-nya itu situasi. Jadi ceritakanlah situasi awal yang meliputi tanggung jawab sebagai anggota komunitas belajar gitu ya. Kemudian tantangan. Apa tantangannya? Nah, tantangan di sini bagian yang menceritakan apa namanya? Menceritakan tantangan atau kesulitan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan tersebut dan mengatasi permasalahan tersebut. Yang ketiga aksi. Nah, di sini Ibu Bapak mohon maaf, ini kebetulan sedang tenggorokan sedang apa kering. Jadi mudah-mudahan tidak ini ya, tidak terpancing untuk batuk terus. Boleh Pak Aksi di minum sini. dulu Pak. Untuk aksi di sini siap Bu nanti ya. Bagian yang menceritakan strategi atau aksi yang dilakukan gitu ya.
Jadi ada aksinya. Apa namanya? Hasil dan refleksi. Atau tadi Bu Meti dampak ya, dampak dan refleksi. Tepat juga itu. Ya. Nah, jadi inilah yang apa baik baik cerita praktik baik ataupun video praktik baik yang Ibu lakukan di kelas, di sekolah. Nah, inilah gunakanlah dengan format STAR ini. Ya, insya Allah kalau nanti di PMM ketika Ibu dan Bapak upload, mudah-mudahan kalau sudah mengikuti kerangka STAR ini, itu akan lebih mudah untuk lolos kurasi oleh para kurator yang ada di Kemendikbudristek gitu ya. Begitu. Nah, aktivitas menyusun kerangka cerita praktik baik. Ini selintas tadi saja sudah ada contoh ya dari Bu Meti. Nah, di sini apa bisa kita lewat saja ya, nanti bisa dibaca saja. Nah, yang terpenting adalah mendokumentasikan praktik baik. Ya, itu apa namanya, baik itu cerita, video perlu kita dokumentasikan. Ya, jadi segala sesuatu apa namanya untuk sekarang ini ya perlu kita dokumentasikan ya sebagai bentuk fisik gitu ya, bukti fisik kita. Nah, kemudian nah ini panduannya nanti bisa kita lihat ya. Nah, ini contoh yang tadi ya, ini hampir sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Meti ya. Jadi situasinya di sini apa namanya judulnya pentingnya melakukan asesmen awal. Nah, ini yang ini Bu ya, Ibu dan Bapak sekarang di kurikulum Merdeka gitu ya. Ibu dan Bapak bukan dibingungkan juga ya dengan pentingnya melakukan asesmen awal atau diagnostik, baik itu kognitif ataupun non kognitif. Nah, di sini nah, situasinya pada awal tahun pelajaran 2022-2023, nah saya menghadapi, jadi Ibu dan Bapak bercerita gitu ya, menceritakan pengalaman apa namanya di kelas Ibu dan Bapak begitu. Nah, situasinya jelaskan dulu gitu ya. Kemudian nanti ada tantangannya. Start tadi ya, situasi, tantangan gitu ya. Ini contoh kalimatnya. Nanti yang terlengkap ada di link ya, termasuk di materi Bu Meti tadi. Kemudian ini ada aksi dan tindakannya. Ya. Ibu dan Bapak ketika aksi di sini apa namanya tadi kan dokumentasi. Jadi perlu ada foto, ada beberapa foto yang betul-betul berkaitan dengan aksi yang kita lakukan. Begitu. Ya. Kemudian di sini hasil, kemudian refleksi dan dampak diri. Ya, jadi hasil dari apa namanya ya, dari situasi atau permasalahan tadi ya kita terapkan aksinya, lalu hasilnya bagaimana dan refleksinya bagaimana ya. Nah, ini dari apa namanya Isnain ya, Elin ya. Oke, itu sebagai contoh saja. Nah, ini juga apa namanya hal yang harus diperhatikan dalam penulisan judul. Ini bisa juga apa namanya dipelajari nanti ya, Ibu dan Bapak. Kemudian di sini, nah sama ya di sini. Nah, ini kalau pada saat NSBP kemarin gelombang 3, di sini sudah ada aturannya gitu ya. Jadi untuk apa namanya masing-masing ya tadi situasi ada 150 kata ya gitu. Terus kemudian di tantangan itu maksimal 150 kata. Jadi tidak perlu panjang-panjang Ibu dan Bapak ya. Yang penting mencapai apa namanya ya ketentuan ini begitu. Nah, ini yang aksi biasanya memang lebih banyak ya. Di sini 300 kata. Nah, ini dampak atau hasil ya. Di sini 200 kata. Nah, begitu. Ya. Oke, ada profil Ibu dan Bapaknya. Ya, jadi sejenis apa? Artikel ya. Artikel atau jurnal itu nanti hasilnya. Nah, Ibu dan Bapak, apa ini nih? Ada yang tahu nih? Bisa di open mic-nya ya, biar rame nih. Biar rame. Bisa di open mic. Bolehlah untuk sekarang nih. Tong setan katanya Pak. Apa? Tong setan. Tong setan. Oke. Biasanya ada di pasar malam itu ya. Betul Iya, ya? Nah, sekarang iya. musim musim kemarau nih. Apa namanya? Lagi
apa ya payu banyak-banyak tuh pasar malam di setiap tempat nih. Ada nggak yang ini? Pernah melihat ibu dan bapak ini? Pernah ya? Ya, apa sih yang di sini ada sebuah pertanyaan juga. Oke, satu buku terakhir nih untuk ini nih. Satu buku terakhir untuk siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, ya. Cara untuk bertahan terbaik. Coba, ada yang Dari bisa langsung gambar itu. menjawab? Dari gambar ini, Bu. Coba analisis Oke. gambar ini. Ah, Ini kan Mangga. gas nage kedah naon, kedah digas terasnya, gasnya Oke, lepas, ah sudah ada udah. yang menjawab, Pak. Ada keseimbangan, ada Ada konsisten, keseimbangan. Oke, fokus, konsentrasi, fokus, betul. Ayo konsisten. apa lagi? konsisten. Konsistennya tadi ke gasnya, Heeh. gasnya labu Kons- dialihkan atau saya namanya. Oke, konsentrasi, Ya, melaju, konsentrasi. berlatih, fokus, berlatih, terus bergerak, katanya Oke, Pak. Banyak yang sekali terus yang bergerak. Oke, terus pantang menyerah. pantang menyerah. Oke, konsentrasi, oke, siap. profesional, Waduh, iya betul ya. skill, Saya juga tetap nggak berani nih, karena ini pasti orang-orang yang profesional nih yang melakukan ini. Oke, Berpikir positif, berpikir keberanian katanya. positif, keberanian, betul, sangat perlu itu. Iya, Iya, positive nyali, oke. Pak. thinking. Nah, oke, sudah banyak yang Energi. masuk ya. Udah banyak yang masuk. Terus jangan Jangan kendor katanya kendor. Pak. Oke, jangan kendor. Kita coba. Ya, manfaatkan Mm-mm. gaya katanya. Eh, Gaya gravitasi. gravitasi. Kalau ini orang geografi nih. Ya, siap, siap. Semuanya komen Pak, aktif Iya, semua. alhamdulillah, alhamdulillah ya. Jadi apa namanya? Ya saya senang nih membersama ibu dan Ya. bapak ketika ya kita bisa bisa apa two way traffic ya dua arah gitu ya, tidak satu arah apa namanya sehingga apa webinar kita hidup gitu ibu dan bapak ya. Nah kira-kira apa nih? Ada nggak dari teman-teman tadi yang menjawab ini? Tara satu dua tiga apa nih kira-kira? Apa ya? Iya, apa itu? Apa ya? Apa itu Bu? Sudah muncul? Bergerak, Pak. Bergerak ibu dan Ada nggak bapak. ya yang bergerak? Ada nggak tadi yang bergerak? Ada tadi ya, terus bergerak ada ya. Siapa ya tadi ya yang terus Ada bergerak itu? terus terus melaju walau bertahap dari bawah akan melaju mencapai tujuan teratas. Oke. Yang terus bergerak tadi yang pertama kali Ada, ibu sebutkan ada ya. Kayaknya itu yang Pak, yang ini yang paling oh pas yang dan paling yang dulu paling ya. pertama, yang Oke, paling pertama bentar. menjawab bergerak. Ya, tolong dicatat ibu Bergerak. untuk Yang ini ya. paling pertama menjawab bergerak ya, Pak. Iya, betul, betul, betul. Bergerak, Ya, berjalan, konsentrasi, berlatih. Ada tuh Bu ibu dan bapak yang Oke. ada ya. Ada Ibu Linda Marliana Oke, Ibu yang Linda pertama menyebutkan Marliana, terus selamat ya. bergerak katanya, Pak. Ya, oke, selamat ya Ibu Linda Marliana. Insya Allah mendapatkan satu buah buku juga ya. Oke, nanti Oke, bisa dikirim ke selamat Ibu panitia Linda. ya. Oke, Terus bergerak. iya, Eh, betul Ibu sekali ya. Linda. Jawabannya semuanya benar Ibu dan Bapak ya. Siap. Semuanya tepat. Konsentrasi perlu, keberanian harus, gitu ya. Terus, iya, pasti gitu ya. Konsentrasi, fokus gitu. Nah, makanya kita di perkembangan zaman sekarang inilah yang perlu kita untuk bertahan gitu ya, untuk bertahan di untuk kita bisa di era globalisasi dan modernisasi ini ya kita harus ini kalau kita ingin bertahan gitu ya kita teruslah bergerak. Alhamdulillah. Makanya ketika ada komunikasi dengan Parola terkait dengan adanya komunitas gitu ya, saya sangat tertarik gitu ya. Saya tertarik untuk coba untuk sharing ilmu lah bersama ibu dan bapak semua di sini. Ya apalagi tiga tiga komunitas besar gitu ya. Belajar ID, Guru Penggerak, Kabupaten Bandung sudah tiga angkatan ya, tiga angkatan. Kemudian ada NSBPB gitu ya. Walaupun masih di bawah 20 itu gelombang tiga, namun ada yang gelombang satu dan gelombang dua yang merupakan NSBPB juga ya. Oke, terima kasih atas atensi Ibu Pak. Di sini masih ada ya. Kita lewat. Ada berapa menit lagi Ibu? Sampai Bapak teh 14.35 ya, 4 menit lagi.
4 menit lagi. Oke. Nah, kalau tadi Boleh. praktik Dilebihin baik, sedikit boleh, Pak. ya. Kalau tadi praktik baik, ya. Nah, sekarang bagaimana yang video praktik baiknya, begitu ya? Nah, biasanya kalau video ini lumayan rumit juga, Ibu dan Bapak ya. Perlu tim, Bu. Ya, siapa yang ketika kita mengajar, siapa yang kameranya, yang mempersiapkan kameranya juga kan tidak sembarang gitu ya. Ada aturannya, tidak boleh potret, harus landscape gitu ya. Gitu. Karena kalau yang potret otomatis itu tidak akan lolos kurasi gitu. Ya, tidak akan lolos kurasi gitu. Tapi Ibu dan Bapak jangan khawatir di PMM, kalau di PMM sekarang di bukti karya kita diberikan kebebasan ya. Guru diberikan kebebasan untuk membagikan karya-karya kita, baik itu RPP, baik itu apa eh, praktik baik, praktik mengajar begitu. Itu diperbolehkan. Hanya yang dipilih yang terbaik itu akan dipilih oleh tim kurator dari Kemendikbud Ristek Dikti gitu ya. Dan nanti akan dimunculkan di PMM gitu sebagai video inspirasi. Oke, ini kita lewat saja ya. Kita bahas saja nanti bisa apa namanya. Kalau Ibu dan Bapak tertarik silakan nanti materi ini bisa dibaca ya. Tipsnya juga di sini ada gitu ya. Hampir sama gitu ya. Nanti akan lebih jelas dengan melihat video. Ini langkah-langkahnya dibaca panjang, buka saja nanti. Kemudian ada kerangkanya alur ya. Kita buat diawali biasanya kalau buat film itu ada di awal tuh apa tuh? Harus ada apanya tuh kalau buat film? Trailer. Nah, kayak Trailer. gitu ya. Terus apa lagi? Nah, Istilahnya tuh yang itu kayak sinopsisnya itu. teaser. Apa Iya. ya, Pak? Apa ya tuh? Ya kayak gitu ya. Eh, Heeh. Iya, trailer, Ya, teaser. betul. Nah, ini Heeh. sinopsis jadi cerita yang ini kan akan kita buatkan film itu apa saja Skenario gitu. katanya, Pak. Nah, skenario betul. Betul, kayak skenario gitu ya. Jadi ketika kita membuat video akan lebih mudah gitu. Karena sudah ada kerangkanya gitu, Bu. Ada yang akan disampaikannya gitu. Sudah jelas, sudah terpikirkan sebelumnya. Oke, bisa dibaca selengkapnya nanti. Lalu di sini menuliskan naskah. Kemudian, nah, di sini oke, ini juga nanti bisa dilewat saja Ibu dan Bapak ya. Naskah video ya, nanti isi visual caption oke. Ini bisa saja nanti dipelajari. Nah, ini yang tadi sebut apa namanya? Skenario atau eh, apa namanya itu? Sinopsis ya. Jadi sebelum Ibu dan Bapak membuat video, kita buatkan dulu seperti ini, Ibu. Rancangannya lah. Ya, kita coba apa sih isi video yang akan kita 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 buat gitu. Jadi buat dulu Ibu, dirancang dulu gitu. Ya. Dulu kemana Ibu? Tayangannya gimana nih? Keluar ya? Mas atau masih ada? Oke, nah ini Masih ada, ya. masih ada, Pak, kelihatan. Oke, nah ini salah satu contoh Ibu ya. Jadi sebelum kita membuat video, buatkan dulu rancangannya. Kira-kira nih di awal tuh harus apa? Suasana hening, terus ada instrumen musik apa gitu ya yang mengawali. Lalu menggambarkan siswa gitu. Menggambarkan keadaan atau situasi begitu. Ya, oke, terus nanti di tengahnya ada cara kita mengajar, menerapkan metode atau pembelajaran strategi pembelajaran berdiferensiasi gitu. Nah, nanti ada di sini. Oke. Nah, langsung ke sini Ibu dan Bapak ke cara unggahnya. Bagaimana cara mengunggah cerita dan video praktik baik yang sudah kita buat tadi? Ya, anggaplah kita sudah membuat cerita ya dan video praktik baik. Lalu bagaimana kita mengunggahkan di PMM, gitu ya? Nah, di sini Ibu dan Bapak. Pertama, ya buka di sini ya PMM ya. Ini kalau di laptop Ibu dan Bapak ya. Kalau di HP kan kita ada aplikasinya di situ buka PMM. Kemudian nah di sini masuk ya. Masuknya pasti ini harus memilih dengan akun belajar ID gitu ya. Tidak bisa yang lain. Nah, maka klik yang akun belajar ID-nya. Nah, setelah itu muncullah tampilan seperti ini. Ya, tampilan awalnya begitu ya. Kemarin Pak Nepi sudah sangat jelas ya menjelaskan fitur-fitur yang ada di PMM ini. Nah,
saya hari ini akan lebih memfokuskan bagaimana mengunggah video atau cerita praktik baik tadi di PMM. Nah, setelah itu, nah yang paling penting, nah di sini ada bukti karya. Ada Bu ya? Di sini bukti karya. Disinilah tempat kita Ya, untuk apa namanya mengunggah upload. video atau mengupload ya video dan cerita kita. Nah, di sini ada cerita, ada video inspirasi. Nah, video inspirasi ini adalah video-video yang sudah lolos kurasi gitu oleh para kurator begitu. Jadi tidak semua kalau di video inspirasi tidak semua video ibu dan bapak bisa ada di situ gitu. Nah, video dan ibu dan bapak, nah ya apa yang ada itu pasti di bukti karya. Nah, di sini ketika kita klik bukti bukti karya maka akan tampilan seperti ini. Ada karya saya, ada eksplorasi. Nah, klik tambah karya ya. Ketika klik tambah karya, nah di sini muncul ada artikel, bahan ajar. Nah, artikel mungkin bisa seperti cerita praktik baik ya. Cerita praktik baik. Ada praktik pembelajaran. Nah, ketika kita klik salah satu, maka akan muncul nah, kategori karya. Kita pilih salah satu, Bu. Contohnya praktik pembelajaran. Maka akan muncul seperti ini. Ada dokumen, ini mungkin untuk apa artikel, jurnal gitu ya, cerita, praktik baik, dan yang di bawahnya ada video. Nah, kalau kita klik ini nih, kalau kita klik ini ada linknya ya. Ini yang apa cerita praktik baik dan video praktik baik yang saya ya. Alhamdulillah sudah lolos kurasi juga kemarin dan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu contoh gitu ya dari beberapa contoh yang apa namanya yang ada gitu ya. Maaf Tidak Kang perlu Neneng, dilihat 2 Bu ya. menit lagi ya. Ya, Berapa menit lagi Bu? 2 menit lagi. 2 menit. Oke. Nah, kalau tadi ini, kalau sudah, jadi klik tadi ya, mau video atau mau dokumen. Nah, hanya ini untuk khusus yang video ya. Apakah videonya sudah diunggah di akun YouTube? Sudah, klik sudah. Ya, klik sudah. Nanti bisa diunggah ya, dimasukkan ke dalam bukti karya kita. Nah, setelah itu, insya Allah praktik baik ibu dan bapak itu sudah masuk ke dalam PMM. Dan ibu dan bapak, ketika ibu dan bapak apa melakukan satu saja aktivitas di PMM, baik itu bukti karya atau di pelatihan mandiri dengan mendapatkan sertifikat di aksi nyatanya sudah selesai, itu menjadi salah satu atau ibu sudah memberikan kontribusi untuk sekolah. Kenapa? Nah, ini kaitannya dengan materi besok. Kontribusi ibu atau keaktifan ibu dan bapak di PMM ini menjadi salah satu indikator atau apa ya penilaian atau penentu nilai rapot pendidikan satuan pendidikan ibu dan bapak masing-masing. Begitu. Ya. Oke, ini apa namanya yang mudah-mudahan dengan teknik atau cara tadi yang saya sampaikan, ibu dan bapak menjadi tertarik, kemudian mencoba gitu. Jangan dulu berpikir ini lolos kurasi atau tidak. Yang penting coba praktik baik kita bagikan. Kita buat aja dulu Begitu. ya, Pak. Iya, kita buat dulu saja. Ya. Begitu. Ya. Oke. Karena alhamdulillah untuk PMM yang sekarang itu ada dua, ada yang bisa dikurasi, ada yang tidak gitu ya. Oke, begitu. Belum pede katanya, Pak. Ibu dan Bapak akhirnya sampai juga nih di Oke. slide terakhir ya. Eh, sebelum ucapan terima kasih, memang saya ingin menyampaikan bahwa berbagi itu indah. Betul Siap. Ibu Bapak ya? Betul. Berbagi itu ibadah. Dan tentunya insya Allah akan mendapatkan sebuah berkah. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Yuk. Oke, Bapak Ibu hebat peserta webinar yang saya hormati, bagaimana sesi materi kali ini? Luar biasa kan ya. Itulah tadi materi yang luar biasa dari 2 narasumber hebat kita pada hari ini.
Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi dengan pemateri tentu saja untuk Bapak Ibu di sini yang mempunyai pertanyaan atau juga ingin meminta saran atau pendapat bisa juga nih ya di sini dalam sesi tanya jawab ini. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi menuju jam 15. Oke, pada sesi tanya jawab ini silakan Bapak Ibu menekan tombol raise hand. Ya, nanti jika sudah saya persilahkan, silakan untuk langsung berbicara dengan terlebih dahulu open mic ya, dan memperkenalkan diri dulu dan pertanyaannya ditujukan ke siapa. Atau Bapak Ibu bisa langsung saja tulis pertanyaannya pada kolom chat dengan format nama, ditujukan untuk siapa dan tulis pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan yang akan saya buka untuk sekarang akan saya buka mungkin 3 penanya. Wah, banyak yang raise hand nih, Pak. 3 penanya terlebih dahulu yang raise hand ya, karena untuk sesi tanya jawab ini kita persilahkan siapa ya? Yang pertama, Ibu Neneng Yuni. Silahkan, Ibu Neneng Yuni untuk membuka mic-nya. Baik, Bu Neneng. terima kasih Oke. Bapak dan Ibu. Terdengar suaranya? Jelas, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wabarakatuh. dari Kecamatan Solokan Jeruk. Ya, apresiasi yang setinggi-tingginya untuk narasumber hebat ya. Ini penjelasannya luar biasa dari dua tadi narasumber. Kami ya bisa mengetahui manfaat ya, banyak manfaat dari berbagi praktik baik ini. Ada pertanyaan. Yang pertama, tadi kan untuk aksi nyata itu berbagi praktik baiknya itu ada yang berbentuk PDF ya gitu yang diupload dan juga berbentuk video. Nah untuk yang pertama yang video, yang PDF gitu ya. Untuk yang PDF itu apakah ada ketentuan khususnya kriteria yang bisa mendapatkan validasi dari tim kurator ya? Soalnya kan banyak yang terkendala itu pada saat berbagi praktik baik itu untuk menguploadnya gitu. Banyak yang ada perbaikan dan yang lainnya. Nah, itu ada ketentuan khususnya tidak untuk yang PDF-nya atau narasinya. Yang kedua untuk video, apakah ada waktu gitu ya ditentukan jeda waktu video, kemudian karena Durasi tadi mungkin ya, Bu. ya sudah ada Durasi. durasi Ya. waktu dan juga tayangan dari videonya itu sendiri. Nah, tadi memang sudah ada judul dan yang lainnya. Nah, apakah setiap upload video itu bisa di ini atau masih ada tetap harus ada perbaikan untuk penyampaian dari video tersebut? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat mungkin ini pertanyaannya untuk ke Pak Nandang ya. Pak Nandang mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Coba langsung aja Bu ya. Oke, mangga Boleh. silakan. Ya, terima kasih Ibu Neneng. Alhamdulillah ya salah satu bentuk ketertarikan Ibu ya untuk bagaimana melakukan tindak lanjut dari hasil webinar kita hari ini gitu ya. Dengan apa namanya walaupun dengan sebuah pertanyaan begitu. Sekali lagi terima kasih, saya apresiasi yang setinggi-tinggi untuk Bu Neneng ya. Ya Ibu, saya akan mencoba sedikit saja menjawab ya. Ya ini memang untuk kalau di PMM itu kalau yang di bukti karya memang tidak ada kurasi sebetulnya ya. Tapi nanti kalau untuk video-video inspirasi, insya Allah itu bisa dikurasi juga. Nah, untuk di PDF itu apa namanya yang harus kita perhatikan tadi alurnya yang menggunakan star. Kalau ingin apa namanya ingin kemarin alhamdulillah selama 4 hari ya bersama NSBPB Kabupaten Bandung gelombang 3 kami dididik gitu ya dilatih untuk bagaimana bisa lolos gitu ya dalam bercerita praktik baik dan video gitu. Nah, di di cerita praktik baik memang tadi alurnya harus menggunakan star. Jadi kalau alurnya tidak menggunakan star gitu ya itu eh, apa namanya kemungkinan besar tidak akan lolos uji begitu. Nah, kemudian apa namanya sisipkan foto gitu ya. Foto dari atau dokumentasi kegiatan yang kita lakukan.
Jadi kalau hanya cerita saja tanpa ada foto, nah itu salah satu yang mengurangi nilai untuk kurator gitu ya, gitu. Nah itu ketentuannya tadi ada ya di slide juga tadi ada ya, silakan dibaca saja. Insya Allah. Terus ukuran pengunggahannya ada ya 10 MB kalau nggak salah ya. Nanti kalau tidak bisa diunggah mungkin bisa di apa kompres dulu begitu ya supaya bisa bisa masuk ke dalam eh, video. Untuk video ini sama Ibu alurnya menggunakan star ya langkah-langkahnya seperti tadi namun ada durasi di sini. Itu tidak boleh lebih dari 7 menit Ibu dan Bapak. Kalau kita lihat di PMM sekarang banyak video ya, itu videonya ada yang kurang apa lebih dari 7 menit gitu ya. Nah, untuk yang efektif itu dan apa berdasarkan pengalaman kemarin ketika kami bersama tim kurator, ya itulah 7 menit Ibu ya. Kita kebayang ya, kita mengajar kalau mengajar nih praktik pembelajaran, kita mengajarkan 2 JP paling sedikit begitu. Tapi kita harus membuat video 7 menit. Nah, disitulah kreativitas kita. Bagaimana kita mengkat sebuah video yang sudah kita buat, ya. Terus tadi si posisi HP-nya itu harus landscape, Bu. Ada saja satu yang potret itu sudah kemungkinan besar akan mengurangi nilai dan tidak akan kemungkinan besar tidak akan lolos ya kurator. Jadi harus tetap landscape. Maka belajarlah mulai dari sekarang kalau kita mendokumentasikan sesuatu itu potret ya potret jadi apa yang insya Allah ketika kita terbiasa mendokumentasikan ya kemungkinan ketika nanti suatu saat kita dibutuhkan kita sudah punya gitu ya kita sudah punya nah ini harus potret terus tadi 7 menit terus ada alur start nah di 7 menit itu ada ini dulu Bu ada biasanya kita memberikan apa ya ini apa yuk prolog dulu ada prolog awal dulu apa sih yang isi video yang akan kita sampaikan ini begitu kemudian ada aksi kita kemudian di akhir ada prolog terakhir kita penutup lah penutup bentar Ibu ini baterainya mau habis Ya, Pak. ya itu mungkin Ibu ya jawaban sementara insya Allah di di slide juga yang di dokumen saya juga ada hal-hal yang memang supaya tip bisa masuk lolos kurator gitu ya lolos kurasi gitu insya Allah nanti bisa di share juga di grup Bu ya itu mungkin Ibu Neneng mudah-mudahan tidak puas Oke. ya Ya, terima hatur kasih nuhun Pak narasumber. Ya, ya yang intinya dari ya video yang 7 menit itu bisa di-cut-cut ya, yang asal ada ketentuan sesuai kriteria yang tadi gitu ya. Dengan bulur betul betul Ibu JP kita buatkan 7 menit 10 saja menit. Bu iya siap Oke. iya Nah, Ibu, Ya, siap. oke, saya akan coba membaca pertanyaan yang di kolom chat. Mungkin ini untuk Ibu Meti ya, untuk Ibu Meti. Di kolom chat dari Ibu Nopi Kusdiana. Eh, Bapak Ibu, nah bagaimana kalau lupa sandi atau password ID belajar? Bagaimana cara untuk login kembali? Nah, mungkin Bu Meti bisa menjawab pertanyaan tersebut. Baik, Ibu Hani. Siapa Ibu Novika tadi ya? Novi Kusdiana. Oh, Novi Kustiana. Ya. Ibu Novi, kalau sandinya lupa lagi atau passwordnya, Ibu bisa minta ke admin atau OPS ya Bu ya, meminta untuk direset password Bu, seperti yang tadi. Jadi nanti direset, nanti Ibu akan emailnya akan mendapatkan password baru. Nanti Ibu bisa login kembali ke akun yang itu Bu, seperti itu. Oke, gimana Ibu Novi? Mudah-mudahan mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Oke, saya akan bacakan lagi. Ini buat Bu Meti, masih Bu Meti. Izin bertanya terkait akun belajar. Dari Ibu Desi Wulandari, SMA IT Cordova. Oke. Izin bertanya, kalau misalnya guru sudah punya akun belajar di satu sekolah, kemudian pindah sekolah dan sekolahnya beda jenjang, misalnya dari TK sampai terus pindah ke SMA, apakah akunnya masih tetap bisa digunakan atau diubah atau buat akun baru ya? Bagaimana?
Ketika ibu pindah sekolah Bu ya yang berbeda jenjang, nanti itu kan di Dapodik itu kan otomatis nama ibu nanti akan ditarik oleh OPS ke dalam Dapodik Bu ya. Nah, nanti Bu otomatis di apa di akun belajar ID-nya juga ibu akan berubah. Misalnya kalau ibu tadinya TK terus ke SD, nanti akun yang itu Bu, akun yang sama tapi namanya akan berubah, akan otomatis berubah ibu. Jadi SD gitu di belakangnya, bukan TK lagi. Oh, jadi Gitu. langsung ya, Langsung. ketika masuk ke Dapodik, Iya. oke, Nanti sama langsung. OPS nanti akan nanti akan otomatis seperti gini Bu. Tadi ada pertanyaan katanya kalau dari guru terus ke kepala sekolah apakah akunnya masih sama atau berubah. Nah, itu juga sama Ibu. Ketika sedang menjadi guru, di belakang itu kan ada guru ya Bu ya. Nah, ketika berubah ke kepala sekolah setelah oleh OPS disinkronkan, maka otomatis nama akunnya itu akan berubah Bu, menjadi ada apa, gurunya diganti menjadi admin. Tapi akunnya masih tetap sama yang itu. Seperti itu, Ibu Desi Wulandari. Oke. Ternuhun Ibu Meti. Satu Ya, lagi mungkin ya karena waktu juga. Satu lagi mungkin dari yang raise hand saya akan coba panggil siapa ya? Nah, yang kedua tadi Pak Asep Syarif Hidayat. Oke, mangga Bapak di on kan mic-nya. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama. Mangga Bapak pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami Waalaikumsalam. bertanya ke Bu Devi berkenaan dengan belajar ID. Saya dulu pernah menggunakan akun ID itu dari anak saya karena ketika anak SMP jadi akunnya tidak dipakai. Kemudian itunya passwordnya sudah dirubah. Nah, ininya sudah lama ternyata tidak bisa dibuka lagi, tidak bisa digunakan lagi. Kemudian ditanyakan ke OPS SD, tidak bisa, harus ke kabupaten. Nah, itu bagaimana tindak lanjutnya Bu supaya akun dari anak saya itu karena di pesantren tidak menggunakan itu sehingga bisa dipergunakan terus. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Mungkin Bu Meti jelas ya pertanyaan dari Bapak. Kurang jelas Ibu, tapi tadi itu anaknya di SMP ya? Iya, SMP. Udah SMP. Berarti itu akunnya sudah tidak aktif ya Bapak ya? Ya dulu itu waktu di SD aktifnya di SD, kemudian di SMP akhirnya tidak dimanfaatkan. Akhirnya saya mencoba untuk gunakan. Iya, tapi tidak bisa. Ya, karena gini Pak, ya nanti Bapak bisa ke OPS-nya, ke OPS yang di SMP, minta diaktifkan Pak. Karena kalau tidak digunakan ada batas waktu. Ketika sebuah akun tidak digunakan, maka otomatis nanti tidak akan aktif Pak. Jadi harus diaktifkan dulu ke OPS-nya. Pak, kalau ya nanti tidak akan muncul, nanti bisa diajukan lagi Pak si akunnya. Dalam hitungan beberapa menit nanti akan muncul konfirmasi ke email admin, nanti akan ditemukan itunya passwordnya, nanti anak Bapak bisa masuk kembali ke akun yang itu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Asep. Ya. Izin sedikit takutnya salah konsep tadi ya. Siap. Jadi ketika yang tadi yang potret itu kan kita berdiri ya, posisi apanya berdiri potret ya. Itu kemungkinan besar tidak akan lolos kurasi begitu. Jadi misalkan setiap dokumentasi atau video yang kita buat usaha. Nah itu konsep Bu tadi terlalu semangat mungkin saya menjelaskannya sehingga ada tertukar gitu. Sekali lagi jadi video harus landscape Pak. Maaf itu salah lagi kan? Video harus salah landscape. Video itu landscape. Salah lagi tuh. Landscape ya. Oke, landscape ya. Siap. Ya, Hari HP nalaras itu Bu. Ya, landscape ya. Landscape. Ya. Landscape ya. Ibu Bapak peserta semua harus landscape ya kalau
kasih. Oke. Waktu sudah menunjukkan 14.56, 4 menit. Apa mau dilanjut satu pertanyaan lagi, Pak? Atau Bu Meti? Ya boleh. Boleh satu aja ya, satu aja dari peserta yang raise hand saja ya. Saya akan coba panggil Ibu Ajeng Puspitasari. Mangga di open mic. Ibu Ajeng Puspitasari. Kan off kamera lagi agak kurang sehat. Oh Mau iya. mau tanya ke Panandang, Pak. Kan maaf ya, ini saya mungkin agak-agak awam PMM. Yang saya buka kebanyakan itu praktik baik itu. Bentar-bentar Bu, ada suara masuk yang. Oke, silakan Bu Ajeng. Kan saya kan buka PMM itu kebanyakan di pelatihan mandiri ya Pak ya Panandang. Ya. Nah, jadi buka praktik baik itu memang agak jarang. Nah, ingin tahu Pak, punten pisan karena awam ya, setelah kita mengerjakan atau memasukkan praktik baik, setelah kan kita dapat sertifikat atau apa gitu. Jadi itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dapat sertifikat katanya Pak setelah Iya, berbagai praktik oke. baik ya? Oke. Ya, oke. Apa namanya kalau yang tadi ya, untuk diupload di karya itu tidak ada sertifikat Ibu ya. Kalau yang setahu saya hanya untuk yang kemarin materi Panepi ya, di situ ada apa ketika kita membuka PMM lalu kita akan mengupgrading knowledge kita buka di situ ada menu pelatihan mandiri ya Ibu Ajeng ya. Ada pelatihan mandiri, kita klik, kita buka di situ, lalu di situ ada beberapa modul Ibu. Sekarang itu kurang lebih terakhir tuh yang RKAS ya, 24 atau 25 sekarang. Apa namanya? Episode ya, yang ada di 25 PMM kalau itu saya. yang Yang 25 PAUD ya, ya. yang terbaru 25 ya. Oke, yang transisi itu ya, Ya, transisi PAUD ke SD. PAUD ke SD. Oke, ketika nanti awak ibu dan bapak mempelajari modul di situ kita diarahkan untuk betul-betul mempelajari modul itu, baik video gitu ya di dalamnya gitu ya. Nanti setelah mempelajari modul, ibu dan bapak akan diarahkan ke post test. Jadi ada post testnya di situ. Nah, setelah post test lulus, nah ibu bukan disarankan, ada langkah berikutnya untuk membuat aksi nyata, gitu ya. Ada aksi nyata. Nah, ketika post test tidak lulus, nah ibu dan bapak di sinilah nih perlu kesabaran kita. Kita dikembalikan harus mempelajari modul lagi gitu. Harus diklik lagi modulnya. Kita pelajari lagi terus seperti itu, ya. Nah, sampai betul-betul post testnya lulus, nah baru ke aksi nyata. Nah, di aksi nyata nanti di situ ada prosedurnya, ada ketentuannya, kita baca, kita pelajari supaya aksi nyata yang kita upload nanti itu betul-betul sesuai ketentuan. Ya, biasanya kan di situ kita harus bisa mengcombine PDF ya. Mulai kalau RPP nih, kalau pembelajaran berdiferensiasi umumnya, RPP-nya PDF kan, foto ibu sedang mengajar ya di PDF-kan. Terakhir ada refleksi ibu. Ya gitu itu refleksi penting sekali ya. Refleksi PDF-kan juga. Nah, kalau pengalaman saya refleksi itu kita buat format sendiri supaya anak tinggal nulis begitu. Ya, ada beberapa pertanyaan ya salah satu contohnya sederhana ya setelah pembelajaran hari ini apa yang ingin kalian sampaikan gitu ya itu salah satu bentuk sederhana ya. Nah, jadi ketika anak sudah membuat refleksi itu ibu tidak perlu semua, saya hanya lima refleksi ya, lima siswa gitu ya, 5 siswa kita PDF-kan Yang di PDF-kan ya Pak. ya, di PDF-kan. Nah, lalu dikombin semuanya, isinya RPP
terus foto kegiatan kita mengajar, kemudian refleksi kita satukan dikombin menjadi satu PDF, lalu kita upload di situ, diupload. Dan setelah diupload di situ kita menunggu biasanya dua minggu biasanya. Di setiap hari Rabu per 2 minggu akan muncul aksi nyata kita itu diterima atau tidak. Kalau diterima, insya Allah akan mendapatkan sertifikat, Ibu. Lumayan. Kalau yang pertama modulnya sedikit, itu kurang dari 30 JP. Tapi yang modul berikutnya, karena lebih dari beberapa modul, itu 36, bahkan ada yang 40 gitu. Lumayan. Itu dari Kemendikbud lah. Ya, sangat diakui untuk jenjang kita nanti. Itu mungkin ya, Ibu dan Bapak. Ya. Oh iya, boleh nggak sedikit memberikan tip untuk Iya, Pak. ini? Boleh ya? Nah, Boleh, untuk Pak, supaya aktivasi PMM gitu ya bisa berjalan, ya alhamdulillah kami di SMA Negeri 1 Cikancung membuat sebuah program itu setiap kita berkumpul bersama, Ibu dan Bapak, kebayanglah sekitar 61 guru gitu ya berkumpul di situ di satu ruangan, kita sama-sama mempelajari modul gitu ya. Setelah mencari modul. Nah, di sini ya pentingnya kita bersama-sama ketika post test Ibu dan Bapak. Karena yang menjadi satu permasalahan bagi Ibu dan Bapak adalah ketika post test kita tidak berhasil, ya, belum lulus, kita kembali lagi ke modul, Bu. Kita sudah semangat, terpatahkanlah oleh itu. Nah, ketika bersama-sama, ini bertukar pikiran, ini kira-kira jawabannya apa? Oh ini, sanes eta. Iya kedah nama. Alhamdulillah Ibu, bisa sekali langsung lulus. Ya sudah lulus, itu aksi nyatanya bicarakan lagi. Kira-kira apa sih yang harus disiapkan gitu. Kemarin kan juga dibahas ada yang kolaborasi Bu ya. Ya. Untuk kolaborasi ganti aja lah cover depannya oleh masing-masing, jangan oleh semua gitu. Kalau kolaborasi beberapa guru gitu, isinya sama sebetulnya. Tapi cobalah depannya ada yang dibedakan gitu. Kalau kemarin kan siapa tuh fotonya juga bedakan sedikit, ya boleh lah. Kan beberapa foto jepret-jepret gitu ya. Jadi yang 2 untuk si A, 2 untuk si B, 2 untuk si C gitu. Jadi bisa beda gitu. Ya, itu mungkin sedikit Ibu ya, trik and tip lah gitu. Ya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu peserta webinar yang sangat bersemangat sekali. Mohon maaf kalau misalnya banyak pertanyaan yang tidak saya bacakan, terus yang lain yang tidak saya tunjuk untuk bertanya. Bapak Ibu kalau tidak puas silakan pelajari lagi materi yang sudah di-share sama panitia, yaitu di microsite ya, di microsite, di grup, bahkan tadi di chat WA juga, di chat Zoom juga sudah ada dikasih linknya. Tapi di grup WA juga pasti nanti akan di-share. Karena waktu jualan ya, Bapak Ibu peserta webinar, acara demi acara sudah kita lewati dan akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Saya Hani Kusmayati sebagai moderator mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas kehadirannya pada hari ini. Selain itu saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Meti sama Bapak Nandang, narasumber hebat kita. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini bisa menginspirasi dan bisa diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari Bapak Ibu peserta webinar di sekolah. Akhirnya saya selaku pemandu acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam acara webinar kali ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan webinar hari terakhir besok ya, Bu Tim-Tim ya. Terakhir, hari keempat. Saya serahkan kembali ruang virtual Zoom ini kepada Ibu Tim-Tim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Hani sudah memandu kegiatan ini. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, akhirnya sampailah kepada penutupan ya. Alhamdulillah kegiatan webinar ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada para narasumber hebat, kepada Ibu Moderator, Ketua Pelaksana, dan partisipasi kepada Ibu Bapak Guru semuanya. Semoga materi yang disampaikan oleh para narasumber hebat kita bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing.
dan bisa bermanfaat. Sebelumnya tadi saya mau pantun untuk Ibu Sekdis, tapi Ibu Sekdisnya sudah tidak ada. Saya bacakan saja ya, nggak apa-apa. Buat saya aja, Bu. Ya. Ada Ibu Neneng, Ibu pengawas. Damang. Cakep. Belum. Belum. Kir Empang. Melihat teras keramik yang dipernis. Hati Cakep. yang tak bimbang melihat para cantik Ibu Sekdis. Pada dang cakep. Untuk Parola nggak ada Siap. ya. Parola juga. Ya, baiklah Ibu Bapak Guru yang kami banggakan, untuk mengakhiri kegiatan ini, saya ada pantun sekali lagi. Pergi ke rumah mantan. Rumah mantan duduknya lesehan. Ucapkan terima kasih untuk perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, baik Ibu Bapak, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada foto bersama moal bu tim-tim. Ya, Ibu pengawas, mangga tuh hayu gaya kumaha. Parola. Sukses belajar ID, sukses PMM. Siap, Bu. Aduh, Abi nuju di kelas ya, Teh. Masuk barudak. Tetap semangat. Ya, sok, Bu. Satu, bentar, Bu. Ayo kita foto bersama. Gayanya gimana, Bu? Gini. Ya. 1, 2, 3. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sudah, Bu. Mangga Bu Hani. Ada di foto. Sekali dah, Ibu. Abi datang siap. Bu Hani. Oke, slide 1 siap. Oke, slide 2 pada on camera. Parola Semua sama ya. pengen dipoto. Slide 2. Slide 2 siap. 1, 2, 3. Oke, slide 3. Slide 3-nya. Kebetulan di saya ini sinyalnya rada kurang bersahabat ini. Aduh. Oke, slide 3 kita foto. Oke, siap. Sudah. Sip. Enggak Bapak Ibu tiasa meninggalkan ruang virtual. Sampai jumpa besok di hari keempat. Ya, hari terakhir Bapak webinar terakhir. Tadi ada dari SMP Tanjung Mutiara Agam. Kedik. Si GTK ini teh harus ada berapa sertifikat jika upami kanu lolos nate cik cenah. Abdi kalaresan anu apresiasi GTK teh kalaresan nama teu dicanak gitu Abdi teh tengiringan dan ya parola sih Bu. Parola anu insyaallah. Parola mana parola? Ya itu aya naroskeun guru. Parola. Apresiasi GTK. Iya, betul. Sering dong. Abi menuju beres properti nah. Masih beres-beres. Begitu apa saja parol nih? Taca proses pendaftaran Panang, Bu Neneng. Ibu. Patarosan kedah nyelesaikan sabara topik di PMM. Itu biasa lolos karena apresiasi GTK gitu. Si guru. Oh, oke deh. Nanti di materi Abi anjing punya. Soalnya Abi nambah muka-muka tacan eksplorasi, nambah bikin video opening gitu, video-video latar, tacan kanu persyaratan tacan yang ada. Segera aku Abi diupdate ke tim oge yang karir rencang sanes. Ya, diantos ya. Hatur nuhun. Parol. Ya, siap. Sekalian besok sharein aja itu apa ya trik and tip untuk lolos kurator kurasi gitu. Nya. Siap lumayan dah. Ya. Kurang rekap pelanya. Oke. Rekap. Izin live-nya Abi ya, parola izin live.
Farol tadi betul ada dari SMP Tanjung Mutiara Agam, ada yang masuk loh itu. Peserta di mana eta? Ari Agam masuk Sumatera Barat itu. Oh,